Manhua yang menceritakan sebuah kisah seorang anak ajaib yang tak tertandingi yang bernama Victor, dan dibunuh oleh kekuatan jahat dan terlahir kembali. Dengan pengalaman berlimpah yang diperoleh di kehidupan sebelumnya, ia berhasil mengalahkan kejahatan, berhasil kembali ke puncak. Di awal cerita kita diperlihatkan di sebuah lorong kota, Victor sedang dihajar oleh segerombolan pria. Mereka berkata, "Kau sampah arogan, pergilah ke neraka." Seorang pria tua yang bernama Shaun Griffin dari keluarga Griffin kota Eagle Town. Shaun Griffin berkata, "Apakah kau lupa bagaimana kau memandang rendah aku sebelumnya? Di mana sikap sombong kau sekarang?" katanya sambil memukul Victor dengan sebuah tongkat kayu. Dengan terus mengoceh dengan penuh kesenangan, Shaun Griffin dan anak buahnya terus memukul Victor. Seorang anak buah Shaun Griffin memeriksa nafas dari Victor dan berkata, "Tuan Shaun Griffin, dia sudah tidak bernafas lagi." Dengan muka yang kesal, Shaun Griffin berkata bagaimana dia mati dengan begitu cepat. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba muncul cahaya seperti kilat dari langit dan menyamar tubuh Victor. Orang-orang di sekitar mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dari mana datangnya petir itu? Mereka mengatakan, itu pasti tindakan surga untuk menghukum Shaun Griffin karena kekejamannya. Shaun Griffin tidak terima karena yang membunuh Victor harus dirinya. Tiba-tiba tubuh Victor bergerak dan ia berkata dalam benaknya, "Apa aku sudah mati? Ini bukan dunia abadi, jadi aku terlahir kembali," ujarnya. Kita dibawa ke kilas balik di kehidupan sebelumnya. Seorang pria sedang berada di tepi jurang yang sedang dihadang oleh sekelompok prajurit. Prajurit mengatakan, "Yang terpilih, kau sudah ditangkap. Putri Moore sudah ditunangkan dengan Tuan Larry Cater. Jadi berhentilah melawan dan serahkan dirimu. Kau sudah melawan hukum surga, jika menyerah sekarang maka hidupmu akan baik-baik saja." Dengan menahan sakit, pria itu mengatakan, "Lucu sekali, aku tidak butuh belas kasihan darimu. Tidak pernah dipikirkan olehku bahwa pejabat terhormat seperti Larry Cater melakukan tindakan kotor seperti itu. Ia mengambil istri saya dan melumpuhkan kultivasi saya. Andai saja aku tidak terlena dengan menaikkan kultivasiku, aku tidak akan terlena dan lengah dari Larry Cater melakukan itu padaku," ujar pria itu. "Jadi simpan kekuatanmu itu, aku tidak akan pernah menyerah," ujar pria itu dengan sangat marah. Prajurit-prajurit di sana pun dengan sangat kesal dengan pria karena ia keras kepala. Dan kemudian pria itu pun menjatuhkan dirinya ke dalam jurang dan berjanji akan membalas dendam kepada mereka yang telah menjebaknya. Oke, kita dibawa ke scene di mana latar belakang keluarga Victor diceritakan di benua Teros, domain tingkat rendah, di mana penduduk asli dan suku barbar hidup berdampingan selama berabad-abad. Kedekatan antara kedua belah pihak telah menjadi hal yang biasa di dalam sejarah mereka. Diceritakan sebuah kisah silsilah di keluarga Victor Wright, anak sulung keluarga Reid dari kota Eagle Town, Flame City. Ayahnya yang bernama Daniel Reid dan anak buahnya tewas ketika melawan suku barbar, dan mulai saat itu keluarga mereka perlahan-lahan menurun dan kehilangan pengaruhnya. Namun, orang-orang di Eagle Town tidak mengingat jasa keluarga Reid. Sebaliknya mereka sangat senang menindas Victor seperti yang dilakukan Shaun Griffin, yang mana Victor tidak memiliki bakat kultivasi yang akhirnya dipukuli sampai mati oleh Shaun Griffin. Kita kembali di mana Shaun Griffin menarik kerah baju Victor. Dengan muka begisnya Shaun Griffin berkata, "Hei bajingan, jangan berpura-pura mati, jangan seperti pengecut, kalian ayo terus jalan," kata Shaun Griffin menyuruh orang-orang yang sedang memperhatikan mereka. Dengan senyum di wajahnya dan cairan merah di pipinya, Victor berkata, "Kau sangat ingin mati," katanya kepada Shaun Griffin. Dengan penuh emosi Shaun Griffin mengangkat dan memegang kerah baju Victor dengan berkata, "Kau seharusnya sadar dari mana kau berasal dan bagaimana posisimu, kaparat. Katakan lagi kalau kau berani," ujar Shaun Griffin kepada Victor. Dengan mengeluarkan kekuatan di tangannya dan muncul cahaya biru di ujung telunjuknya, Victor menghempaskan Shaun Griffin hingga terbang ke atas, dan dengan satu serangan saja Shaun Griffin dibuat tak berdaya oleh Victor, dan orang-orang di sana pun terkejut melihat kekuatan baru dari Victor. Scene berpindah di kediaman keluarga Reid. Victor bertemu dengan Fred Martin, seorang pelayan keluarga Reid. "Kita panggil pelayan itu dengan Martin ya." Martin dengan tangisnya ia berkata, "Tuan Victor, Anda sudah kembali. Ya Tuhan, kau terluka terlalu parah." "Apa bajingan dari keluarga Griffin yang membuat Anda terluka?" tanya Martin kepada Victor. Ia terus mengoceh mengkhawatirkan tuannya Victor. Ia menyalahkan dirinya karena tidak bisa melindungi tuannya. Seketika Victor berkata dan menenangkan Martin,
Victor berkata. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri Martin, aku baik-baik saja. Kau sudah banyak membantu keluarga Reid kami dan nanti. Aku berjanji jika keluarga ini akan pulih kembali seperti dulu lagi. Ujar Victor dengan penuh kesenangan. Tiba-tiba ada seorang pria menunggang seekor kuda. Pria itu bernama Justin Griffin, anak pertama dari keluarga Griffin. Justin Griffin berkata kepada Victor, "Kalian yang hanya membangun sebuah kastil kecil di udara, aku akan merobek jantungmu dan membuat darahmu mengalir di kota ini." Victor pun dengan senyum di wajahnya ia berkata, "Wah, rupanya berita ini menyebar begitu cepat. Apa kau di sini untuk membalas dendam adikmu yang menyedihkan?" Victor merasakan tidak ada basis kultivasi dalam tubuhnya, ia pun merasa kesal. Tiba-tiba pria kampret berambut ungu menyerang Victor dengan sebuah cambuk. Melihat tuannya diserang dan tanpa mengetahui tuannya, Victor sudah bisa membela diri. Martin ingin melindungi Victor dari cambuk pria kampret berambut ungu. Dan tiba-tiba Victor maju dan menangkap cambuk itu dengan santai dan Victor menyerang kampret itu dan membuatnya terpental jauh dan mati. Orang-orang yang melihat keganasan Victor tidak percaya, apalagi Justin Griffin. Justin Griffin berkata, "Saya pikir Victor tidak memiliki kultivasi. Lalu apa yang aku lihat? Jelas itu tingkat 2 combat realm bergerak." Dengan inisiatifnya Martin memberi perintah kepada pengawal untuk melindungi Victor. Justin Griffin dengan muka sadisnya bertepuk tangan dan terus menghina keluarga Reid. Ia berkata ia akan membebaskan Victor asalkan Martin dan anak buahnya berlutut dan menyerahkan diri. Dan ia akan menghapus kultivasi Victor. Dengan penuh tekad untuk melindungi tuannya, Martin menyiapkan kuda-kuda dan ingin memulai menyerang Justin Griffin. Akan tetapi terdengar suara dari belakang. Victor melompat maju dan berkata, "Jangan lakukan itu Martin." Victor menyiapkan jurusnya dan muncul api biru menyelimuti tangan Victor. Victor menyerang Justin Griffin di atas kudanya, dan Justin Griffin masih dapat menghindar. Justin Griffin berkata dalam hatinya ia tidak percaya dengan kekuatan Victor yang awalnya combat realm tingkat 2 sekarang sudah mencapai combat realm tingkat 6. Itu sangat tidak mungkin, ucap Justin Griffin dalam hati. Dengan aura keemasan menyelimuti tubuh Victor, dengan penuh emosi Victor berkata, "Justin Griffin, tampaknya kau begitu benci terhadap keluarga Reid kami dan aku tidak akan melepaskanmu," ucap Victor kepada Justin Griffin. Victor menyiapkan serangannya ke Justin Griffin, ia mengeluarkan aura di kedua tangannya. Rupanya kenapa basis kultivasi Victor meningkat dari combat realm tingkat 2 menjadi combat realm tingkat 6. Victor menggunakan esensi hidupnya untuk meningkatkan kultivasinya. Kembali ke pertarungan Justin Griffin dan Victor. Mereka saling jual beli serangan. Justin Griffin tidak ingin ada orang kuat di keluarga Reid dan ia ingin sekali membunuh Victor. Justin Griffin mengeluarkan jurus yang bernama Casting Livid Naga Ledakan. Muncul sosok naga berwarna keemasan dengan mata yang menyala-nyala siap menyerang Victor. Saat Justin Griffin ingin menyerang Victor, Victor pun mengeluarkan aura di tangannya dan mengarahkan serangannya Justin Griffin dan seketika jurus naga Justin Griffin tiba-tiba hilang. Dengan penuh kepanikan dan tidak percaya bagaimana jurusnya dapat dikonter oleh Victor, ia tidak menyadari bahwa Victor sudah ada di belakangnya. Victor menghajar Justin Griffin tanpa ampun. Terlihat Justin Griffin terlempar dan mati karena serangan Victor. Melihat tuannya mati, anak buah dari Justin Griffin berkata, "Apakah tuan Justin Griffin mati? Apa dia benar-benar dipukuli sampai mati oleh Victor Reid?" Melihat anak buah Justin Griffin, Victor berkata, "Hei kalian, pastikan Griffin tua tahu jika aku membunuh kedua anaknya, aku tidak akan kemana-mana, dia bisa membalas dendam untuk anaknya pada saya." Setelah mendapatkan provokasi dari Victor, anak buah dari Justin Griffin lari terbirit-birit dengan sangat ketakutan. Oke, sampai di sini dulu ya part 1-nya, terima kasih.